Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari kitab 1 Samuel 17 ayat 48 dan 49. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika orang Filistin itu melangkah maju mendekat untuk menghadapi Daud, segera Daud berlari ke arah pasukan musuh untuk menghadapi orang Filistin itu. Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong itu. Ia mengambil sebuah batu dan mengumbannya, sehingga kenalah dahi orang Filistin itu. Batu itu menghujam di dalam dahinya, dan ia pun jatuh dengan muka ke tanah. Tema renungan saat ini adalah kesombongan membawa kehancuran. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ular termasuk salah satu hewan yang ditakuti dan dihindari oleh hewan lainnya. Walau begitu, tidak semua hewan takut kepada ular. Seperti halnya seekor laba-laba berbisa yang berani bertarung dengan seekor ular berwarna coklat, salah satu ular yang paling berbisa di Australia. Ular ini pun pada akhirnya kalah dalam pertarungannya melawan laba-laba tersebut. Sekalipun ia dikenal sebagai hewan yang dengan racun mematikan, namun hal itu tidak menjaminnya dapat selamat dari serangan binatang buas lainnya. Racun mematikan yang menjadi senjata andalannya ternyata tak dapat melindungi dirinya. Pepatah lama mengatakan demikian. Di atas langit masih ada langit, adalah kalimat yang tepat untuk diberikan kepada ular ini. Ia mungkin tak akan menyangka bahwa hidupnya akan berakhir di tangan seekor serangga kecil. Tetapi inilah kenyataan pahit yang harus dialaminya, karena ternyata serangga kecil itu mempunyai racun yang dapat membunuhnya. Bukan hewan yang setara atau lebih besar dari tubuhnya yang membuat hidupnya berakhir, tetapi hewan kecil yang mungkin saja ia sepelekan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Goliat memiliki racun yang mematikan, yaitu keahliannya dalam berperang menggunakan senjata yang membuat orang-orang takut dan gemetar. Bahkan ketika hanya mendengar namanya saja, orang ketakutan. Namun hidupnya berakhir di tangan seorang remaja yang tidak setara dengannya. Bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga pengalaman dalam keahliannya berperang. Karena ternyata si kecil Daud memiliki racun yang mematikan, yaitu pertolongan Tuhan dan keahliannya menggunakan pengumban. Ingatlah, dalam dunia ini tak ada yang abadi. Jabatan, kepopuleran, kekuasaan, kekuatan, semuanya akan lenyap. Hari ini si A mendapatkan posisi sebagai orang terkaya di dunia. Tetapi besok, posisinya bisa saja digantikan oleh orang yang lebih kaya. Mike Tyson adalah petinju berleher beton yang hebat. Tetapi pada akhirnya ia pun dapat dikalahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebesar apapun kekuasaan yang kita miliki saat ini, tidak menjamin bahwa kitalah yang terhebat. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, tak menjamin bahwa kitalah yang terpintar. Ingat bahwa Albert Einstein dahulu dinyatakan sebagai orang yang memiliki IQ tertinggi, namun kini ada orang yang melebihinya. Kelebihan yang kita miliki, bila disalahgunakan, maka justru akan menghancurkan diri sendiri. Karena itu, tetaplah rendah hati dan waspada dengan segala yang kita miliki, agar kita jangan sampai mengalami kehancuran karena kesombongan atas apa yang kita miliki saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun karakter rendah hati. Karena sesungguhnya apa yang ada pada kita saat ini, semuanya adalah milik Tuhan. Karena itu biarlah semua yang kita miliki, kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, semua yang kami miliki saat ini adalah pemberian-Mu. Karena itu ajarilah kami untuk tetap waspada, sehingga kami tidak terjebak dalam kesombongan. Bapa yang baik, saat ini kami teringat pada saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir, berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.